Nah, di selain itu juga ada kasus yang kemarin yang 300 orang itu dapat nilai nol. Nah, Yang dapat nilai nol itu yang datanya tidak terkirim. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, yang dapat nilai nol itu adalah ketika dia sudah mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Sobat Eral. Alhamdulillah hari ini kembali lagi di studio mini kita di program Ruang Tamu. Kita sudah kedatangan tamu dari dunia pendidikan, pemerhati pendidikan, di mana gagasan-gagasannya ini yang akan membawa warna pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, terkhususnya di Kota Makassar akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah, hari ini di kantor redaksi Herald Sulsel, langsung saja kita ketemu dengan narasumber kita, Kepala Bidang SMA dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Kabid. Pak Muhammad Nur Kusuma. Iya. Izin saya panggil apa ini? Kakak atau abang ini biar lebih akrabnya lagi nih Kak. Kakak saja. Panggil kakak nih. Iya. Terima kasih atas kedatangannya Kak di studio kita ini. Sibuk sekali ini hari kayaknya Kak Dik. Ya. Mau di apa? Mungkin sudah menjadi tugas. Apa kesibukan ini Kak semenjak ini jelang pendaftaran atau sudah masa pendaftaran ini Kak? Kesibukan dari teman-teman di Dinas Pendidikan ini. Ya untuk saat ini kesibukannya jelas pasti terkait dengan penerimaan ya SPMB ini. Yang mana dulunya istilah PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru. Sekarang sudah berubah menjadi sistem penerimaan murid baru. Dan tentunya dengan istilah SPMB ini pasti banyak hal-hal yang berubah dalam hal ini bentuk-bentuk dalam penerimaan murid baru gitu. Jadi malam hari ini yang dampingi kini siapa nih Kanda? Bisa dikenalkan dulu mungkin ke Sobat Eral dulu. Ini namanya Pak Mulyama ya. Bagaimana? Beliau ini salah satu tim kami juga, tim SPMB Dinas Pendidikan Prosulsel. Selamat malam Pak Mul. Sehat selalu Pak Mul. Alhamdulillah sehat. Jadi tim teknis Pak, tim teknisi yang mengelola tentang data. Ya, artinya kami juga kerja-kerja saling mengisi istilahnya. Ya. Satu sisi juga ketika ada mungkin hal-hal yang dipecahkan, kita melakukan diskusi-diskusi untuk bisa menyelesaikan semua. Kemarin dengar-dengar dapat informasi Dinas Pendidikan dapat penghargaan 3 kategori dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kategori apa itu, Pak? Ya, alhamdulillah. Bisa di-spill sedikit ini kategori apa di penghargaannya? Alhamdulillah kemarin juga saya juga ikut ya ke Jakarta waktu itu mendampingi pimpinan dalam hal ini Ibu Wakil Gubernur ya, karena Bapak Gubernur juga mempunyai kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Sehingga Ibu Wakil Gubernur juga ikut serta bersama dengan pimpinan kami Bapak Iqbal Najamul selaku Kepala Dinas Pendidikan dan saya sebagai Kepala Bidang SMA mendampingi beliau. Jadi ada 3 kategori yang kami dapatkan secara tingkat nasional ya, yang terkait dengan bagaimana memaksimalkan PPG ya, PPG untuk menjadi P3K, penerimaan 3K di tahun 2023 dan 2024. Itu termasuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam hal maksimal dalam memanfaatkan PPG tersebut. Yang kedua, sebagai provinsi yang mempunyai tingkat residu paling rendah, residu di Dapodik ya, data pokok pendidikan, itu tingkat nasional. Luar biasa. Yang ketiga itu sebagai pemerintah provinsi sebagai kategori kedua, kategori pelaksana program Indonesia Pintar. Ya, untuk tahun 2024. Jadi ada PPG dan residu terendah dan Indonesia Pintar. Luar biasa sekali. Ini baru pertama kali dapat program penghargaan seperti itu atau sudah pernah sebelumnya juga?
Saya kurang tahu persis ya, tapi memang ini kemarin terkait dengan PPG itu yang baru. Kemudian juga Dokodik juga termasuk baru juga. Ya. Mungkin PIP barangkali yang sudah pernah juga dapatkan. Baik. Jadi itu tadi ada 3 kategori penghargaan yang sudah diterima oleh Disdik Pemprov Sulawesi Selatan. Kembali kita ke tema hari ini, kita lebih membahas tentang SPMB, Pak Kabit. Iya. Seleksi penerimaan murid baru. Yang lagi hot ini, lagi perbincangan ini, SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru. Berapa jumlah pendaftar ini, Pak Kabit, yang masuk sekolah unggulan di Kota Makassar ini? Kita berbicara di lingkup Kota Makassar dulu. Ya, untuk sekarang ini yang ada di data kami itu kurang lebih 18.000 ya, 18.000 pendaftar untuk mau mencoba-coba di sekolah unggulan. Mau mencoba-coba? Ya. Ya. Khusus di Kota Makassar ya. Kota Makassar di 18.000 itu tadi. 18.000 tadi lebih. Artinya mereka ini kan baru pertama kali melaksanakan ya. Kalau nggak salah sebenarnya bukan Indonesia, ada juga di Jogja ya, yang melaksanakan seperti ini. Namanya tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Tapi pertama kali kita laksanakan di Sulawesi Selatan gitu. Ini untuk mengukur kemampuan daripada calon siswa sesuai dengan arahan pimpinan ya, bahwa untuk tahun ini ada istilah sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan ini yang mana ditunjuk adalah sekolah yang punya dedikasi dan kemudian menjadi favorit di Kota Makassar, seperti SMA 17. Ya, berapa sekolah unggulan di Kota Ada Makassar? 4 sekolah ya. SMA 1, SMA 2, SMA 5, dan SMA 17. Ada 4. Ada 4 sekolah. Jadi dari semua unggulan ini yang mengikuti kemarin dalam tes potensi akademik itu semuanya ikut dalam total di 18.000 tadi itu. Ya, artinya yang saya katakan tadi istilah mungkin mencoba-coba ya. Di Kota Makassar itu 18.000 berusaha untuk merebut kursi masuk di sekolah unggulan. Kalau yang sekolah unggulan 10.037. Ya, informasi baru nih saya dapatkan karena beliau sudah. Ya, jadi ada data mungkin bisa ditambahkan, Kamul. Bagaimana itu datanya, Kamul? Tidak. Untuk sekolah unggulan kotanya berapa, terus pendaftarnya berapa ini? Ya. Karena informasinya kan suatu update ya. Kalau Kamul yang ngomongin sistem data ini, Kak. Untuk sekolah unggulan kan ada 4 sekolah di Makassar, yaitu SMA 1, 2, 5 dan 17. Itu menyediakan 1.548 kota atau kursi. 1.548. Jadi kemudian sementara jumlah pendaftarnya saat ini itu sudah final malam sebentar malam jam 8 karena kan sampai jam 8 malam. Iya. Itu saat ini di angka 10.037. 10.037. Calon siswa yang mau masuk di SMA 1, 2, 5 dan 17. 10.000 itu sudah mengcover 4 sekolah? Belum keseluruhan? Ya, kursinya hanya yang tersedia 1.548. Ya. Sedangkan pendaftar 10.000 pendaftar. Akan kemana arahnya nanti sebagian itu? Itu kan masih ada Ya. SMA regular lainnya. SMK posisinya saat ini untuk SMK tuh di 4.000. Untuk saat ini pendaftar SMK Ya, jadi memang untuk di tahapan sekarang ini ada, 4.500. ya, sekarang ini kan terbuka untuk pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Mei ini dibuka untuk SMA unggulan, kemudian SMA boarding ya, dan SMK. Nah, yang tadi disebutkan Pak Mul itu adalah 10.000 itu khusus untuk SMA unggulan. Khusus SMA unggulan saja. Makassar saja. Makassar saja. Luar biasa. Ya. Kemudian ada sekitar 4.900 900 SMK, Pak. untuk SMK pendaftarnya. Iya. Itu memperebutkan 7.000 kursi lebih. Ya. Kemarin kan sudah berjalan tes potensi akademik, terus pendaftaran masuk sekolah unggulan. Tapi yang ada pertanyaan netizen dari hasil pemberitaan yang di Herald, kenapa sistemnya tes akademik dulu baru pendaftaran? Kenapa mesti tes dulu? Regulasinya ya, kita berbicara regulasi, baru ke pendaftaran. Kenapa tidak mesti pendaftaran dulu, setelah pendaftaran baru ke tes ke tes potensi akademik? Bagaimana dari tanggapan Dinas Pendidikan? Sebetulnya kalau
di tim teknis itu kan ada beberapa tim. Kalau misalkan saya itu lebih banyak ke tim aduan dan penyusun, memberikan telah kebijakan kepada pimpinan. Nah, kenapa kami lakukan TPA duluan sebelum pendaftaran? Itu sebenarnya adalah untuk memberikan gambaran ke anak-anak, supaya anak-anak dan orang tua itu sudah bisa melihat potensinya berdasarkan skor TPA-nya. Saya bisa masuk nggak di sini, sehingga tidak ngotot masuk ke salah satu sekolah. Jadi misalkan dia sudah melihat potensinya segini, dia sudah bisa memberikan, oh anak saya Dia sudah bisa mengukur. iya, mengukur Berdasarkan kemampuan hasil. anaknya, meraba hasil, sehingga tidak ngotot untuk memaksakan diri masuk ke yang misalkan dia sekolah favorit atau apa segala macam. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk SMA reguler tidak semua jalur itu harus pakai TPA. Seperti misalkan untuk anak miskin atau yang biasa disebut jalur afirmasi serta mutasi itu tidak memerlukan TPA sama sekali. Tidak memerlukan TPA. Jadi kategorinya itu hanya jarak dan usia. Jadi yang memerlukan TPA itu hanyalah domisili dalam kategori tertentu. Maksudnya domisili dalam kategori tertentu ini ketika pendaftar melebihi kuota. Nah, dulu kan ada sistem sonasi. Tetap ada domisili. Cuman bedanya kalau dulu sonasi itu full mengukur jarak dan basisnya adalah kecamatan. Sementara sekarang basisnya adalah kelurahan. Nah, ketika pendaftar dalam kelurahan yang dianggap berdekatan dengan sekolah, ketika pendaftarnya lebih, ya mereka diadu lagi. Diadu lagi bukan berdasarkan jarak, tapi berdasarkan kemampuan akademik mereka. Terus misalnya kalau ada dari warga luar Sulawesi Selatan misalnya ikut dalam seleksi ini, bagaimana cara Bisa ada mengakomodir? masalah. Kemarin itu kami fasilitasi by Zoom. Ya. By Zoom, jadi satu room kemarin itu diawasi oleh satu orang. Semua mereka open kamera, dan itu kemarin sudah terlaksana per tanggal 23 Mei. Ya, ada jadwal khususnya bagi Ada mereka. jadwal khusus. Ya, jadwal hari terakhir. Dan kemarin kan di waktu di tes itu, di tes potensi akademik, siswa masing-masing menggunakan handphone masing-masing ya untuk melaksanakan ujian tes potensi akademik. Dipersilakan juga pakai laptop. Ketika mereka tidak mempunyai alat-alat bantuan, maka sekolah yang tempatnya tes atau bersangkutan memfasilitasi. Cuma kan kemarin ada kendala teknis Pak Kabit yang mengenai jaringan atau webnya yang agak berat. Nah, di selain itu juga ada kasus yang kemarin yang 300 orang itu dapat nilai 0. Nah, itu bagaimana itu? Bisa diceritakan dulu bagaimana sebenarnya itu? Kejadiannya itu kasusnya seperti apa? Kalau hari pertama sebetulnya sih bukan pada kendala teknis, tetapi pada karena aduan yang harus kami terima, karena kan ini tidak tersosialisasinya dengan baik oleh sekolah-sekolah, bahwa tidak perlu semuanya sebenarnya ikut TPA. Jadi misalkan kayak pemegang kartu afirmasi. Kartu afirmasi itu kan kuotanya 30. Iya, seperti kartu PKH, PIP, selama dia terdaftar di DTKS. Itu sebenarnya tidak perlu ikut TPA. Kalau dia tidak ingin masuk di SMA 1, 2, 5 dan 17 ya dengan asrama. Nah, itu pemegang kartu afirmasi itu adalah jarak. Itu adalah jarak dan usia. Tidak ada sama sekali dihitung nilai akademiknya. Nilai rapor pun tidak jadi patokan. Jadi Bukan nilai menjadi bukan nilai standar. akademik jadi patokan. Nah, cuman karena tidak tersosialisasi dengan baik, kemudian masyarakat kan lebih sering mendengar katanya. Nah, tidak kepada sumber yang betul-betul jelas. Nah, ini membuat kemarin sampai tanggal 13 malam itu kami harus mengakomodir orang yang baru ikut mendaftar TPA. Nah, sehingga itu tidak terjadi sinkronisasi data antara data kami di admin dinas pendidikan dengan teman-teman di sekolah-sekolah utamanya di daerah, sehingga itu yang membuat kendala teknis di sekolah karena ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Karena di akun sekolah misalkan baru terdaftar 50, Karena bersamaan banyak yang buka. tiba-tiba. Nah, sehingga waktu itu kami minta kebijakan kepada pimpinan karena akibat dari kita menambah hari kemarin pendaftaran sehingga diundurkanlah satu hari itu. Yang pertama. Kemudian terkait nilai 0 itu ada dua. Dapat nilai 0 300 orang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di dalam aturan itu kan sangat jelas ada dilarang screenshot di aturan itu. Kemudian yang kedua itu tidak boleh membagikan token. Nah, dari beberapa kasus, jadi yang dapat nilai 0 itu ada dua kasus. Yang pertama ada 3 kasus. Yang pertama itu adalah
memang anaknya tidak ada satupun pilihan jawabannya yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat nilai 0 itu yang datanya tidak terkirim. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, yang dapat nilai 0 itu adalah ketika dia sudah mengulang, misalkan karena mungkin hak device-nya bermasalah, kemudian dia mengulang lagi, akhirnya dia dapat 0. Kan kemarin diberikan solusi, yang terkendala teknis itu akan diberikan Dapat 0. pengulangan nanti. Ya, silakan mengadu dulu. Oh, silakan. Oh, berarti harus pengaduan dulu. Pengaduannya kemana itu, Pak? Bisa lewat sekolah. Lewat sekolah, nanti pihak sekolah yang kemudian kembali ke dinas pendidikan. Monitor lokal. Ada waktu yang ditentukan. Ada waktu yang ditentukan, kemarin pengulangan sampai dengan tanggal 21 Mei kemarin. Nah, nilai 0 yang terjadi ini permasalahannya adalah kebanyakan membuka di 2 device yang berbeda. Token itu kan nanti diberikan oleh pengawas sekolah. Nah, jadi hampir kebanyakan itu yang dapat nilai 0 karena satu token itu dikirim ke HP lain. Mungkin istilahnya kalau di UTBK kemarin joki lah. Ada jokinya seperti itu. Nah, sehingga kan harusnya secara sistem menurut teman-teman tim aplikasi itu ketika dia sudah selesai mengerjakan submit, dia harus menutup aplikasinya. Semua. Aplikasinya close logout dari aplikasinya. Nah, yang di luar ini kan tidak tahu Aturannya bagaimana? Dapatkan sosialisasinya. submitnya belum. Nah, sehingga itu terjadi kontradiksi data karena ada 2 data yang mau masuk. Jadi dia terbuka di 2 device berbeda. Nah, aturannya terbaca di sistem. Nah, aturannya itu sistem kan menyesuaikan dengan aturan. Ketika ada peserta yang kedapatan curang, itu berarti keikut pesertanya dibatalkan, dengan lain dia diberikan nilai 0 seperti itu. Berarti kesalahannya itu murni dari pesertanya sendiri. Jadi dari kedua kendala tadi nih, Kak, apakah di tahun berikutnya masih pakai sistem seperti ini? Atau pihak dari dinas pendidikan merubah atau ada formula lain lagi? Kita kan sudah melihat ada berat server, banyak yang buka, ada kesalahan teknis, gampangnya juga device itu dibagi, nomor token dibagi. Bagaimana itu, Kak, kebijakannya? Ya, tentunya ini menjadi evaluasi ya bagi kita dan pemerintah daerah provinsi untuk bisa melakukan atau memitigasi hal seperti ini. Dan tentunya ini adalah ranah pimpinan. Setelah kami mengevaluasi kegiatan ini, kami akan ajukan kepada pimpinan. Walaupun dalam Permendikbud mengatakan dapat melakukan tes potensi, dan itu memang sudah sesuai dengan potensi dari pimpinan bahwa memang diperlukan untuk bisa meningkatkan istilahnya kecerdasan, kemudian kualitas pendidikan dari Provinsi Selatan. Memang harus ada istilah sekolah unggulan seperti ini. Baik, semoga jadi bahan pembelajaran bagi para pihak ini ke depannya, Kak. Ya. Kita mungkin bicara sedikit ini mengenai kuota SMA negeri unggulan di Makassar. Yang dari data yang kami terima sebelumnya itu 1.548. 1.548 atau 84, Pak. Nah, mungkin datanya di situ ya. Sedangkan calon murid baru ada sejumlah 190 ribuan. Nah, itu seluruh Sulsel. Sedangkan Makassar kotanya itu 1.500. 1.500-an. Iya. Kotanya Makassar itu di 8.800. Makassar semua. Sekarang berarti itu data pembaruan ya, Pak? Itu kota. Itu kota. Kota tidak pernah berubah, 8.800 khusus untuk Kota Makassar. Nah, Dinas Pendidikan menyikapi kasus ini yang tiap tahun gitu, Pak. Artinya kuota yang disediakan hanya ada 8.000, sedangkan peminatnya lebih dari itu. Ya, sebelumnya kan kita tahu bersama bahwa dalam Undang-Undang Pendidikan pun mengatakan bahwa tidak pun mengatakan ada istilah negeri dan swasta. Artinya kita juga tidak bisa menampilkan bahwa ada sekolah swasta yang siap menampung anak-anak kita, ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ketika mindset orang tua kemudian anak-anak kita mau bersekolah di sekolah negeri. Nah, untuk itu pada tahun 2025 ini sesuai arahan pimpinan maka kita membuka sekolah baru lagi. Yang memberikan kesempatan. Ya. Nah, itu pun persetujuan daripada teman-teman DPRD, ya, khususnya Komisi E, bahwa nanti akan berdiri SMA Negeri 24, ya. Kemudian SMA Negeri 25, ya, kami akan coba untuk bisa menampung daripada angka yang begitu besar tadi. Minimal kita juga bisa berbagi dengan teman-teman swasta, karena
harus juga kita amini bersama bahwa sekolah swasta di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbaik di antara SMA-SMA. Sekolah kita bicara ini kemarin ada kasus nih, bukan kasus ya, ada case penilaian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulsel mengenai kebijakan dari Dinas Pendidikan yang mengeluarkan penetapan tentang SMA unggulan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dianggap oleh pihak DPRD katanya tidak memiliki parameter yang jelas. Nah, dalam penentuan SMA unggulan, bagaimana itu penjelasannya Pak Kabit? Ya, kalau kami rasa sebenarnya sudah jelas parameternya. Mereka sempat nih bolak-balik itu barang gitu. Ada dalam regulasi. Iya, katanya tidak ada parameter. Ya, regulasinya sampai dibuatkan ketetapan SMA unggulan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Sebetulnya sih bukan baru kemarin-kemarin dirancang. Jadi memang ada sementara yang teman-teman tim itu membuat rancangan pergub terkait dengan pengembangan sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah tahap pertama. Nantinya itu akan ada beberapa sekolah unggulan, bukan hanya di Makassar saja, dengan kelebihannya masing-masing. Tahap pertama ini adalah secara akademis, ya, karena kan keunggulan setiap anak itu kan berbeda-beda. Yang pertama ini kan keunggulan secara akademis dan keberkatan olahraga seperti di Semangko. Lebih kepada minat dan bakat begitu. Nah, untuk yang pertama ini tahap akademis, sebenarnya regulasinya memungkinkan, di mana dalam Undang-Undang Sikdiknas itu sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pendidikan yang layak dan bermutu. Itu dalam Sikdiknas. Kemudian dalam Permendikbud itu sangat jelas ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk sekolah yang memiliki keunggulan yang mengadopsi mulai dari muatan lokal kedaerahan, kemudian keunggulan secara potensi akademik kita, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu penetapan sebenarnya SMA 1, 2, 5, dan 17 ini bukan juga secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui kajian beberapa teman-teman tim teknis yang memberikan kajian bahwa dari misalkan ada 23 sekolah saat ini di Kota Makassar, ini dulu yang di drop untuk sebagai unggulan di tahap awal seperti itu. Jadi ada kemungkinan akan bertambah lagi. Ya. Kemungkinan dari 4 tadi ini bisa jadi 5 atau 7 ke depannya gitu. Artinya kan sudah sebelumnya sudah berkembang sekolah boarding, ya. Sekarang ini kan ada di 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, seperti SMA 5 Goa, ya, di Ramoncong, ya, kemudian ya di Parepare, di Pinrang, Baru, Pangkep, ya. Nah, untuk itu pengembangannya ini dicoba di SMA 4 SMA unggulan ini, yang mana yang Kota Makassar yang tidak berboarding istilahnya, tidak berasrama, dicobakan. Nah, kedepannya pendidikan Sulsel diharapkan pemerataan ini bisa berlangsung untuk semua. Ya, sudah ada langkah khusus yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Sulsel untuk mengantisipasi polemik-polemik yang sudah berkelanjutan tiap tahun ini, Pak. Kiranya di tahun ke depan ini itu semua bisa terselesaikan. Sudah ada formula khusus. Ya, pada dasarnya kami di Dinas Pendidikan itu berusaha untuk mengevaluasi ya bentuk-bentuk kegiatan kita, apa yang menuju kepada pendidikan yang berkarakter dan berkemajuan gitu. Seperti halnya ini kami sudah mulai memetakan ya. Ada pemetaan guru-guru yang istilahnya untuk bisa, yang tadi saya katakan bahwa pemerataan untuk swasta dan negeri, sekarang ini status guru yang PNS mau dipetakan untuk masuk juga di sekolah swasta. Begitupun juga nanti di sekolah-sekolah unggulan itu kami akan melakukan seleksi asesmen untuk bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan tersebut. Dari jangan cuma muridnya saja, tapi guru-guru tersebut akan kami masukkan ke situ. Luar biasa ya. Kemarin kan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, tapi itu baru tahap SD dan SMP yang sekolah negeri dan swasta digratiskan. Itu ya. Pak SMA nanti akan arahnya juga seperti itu, Pak. Saya rasa kalau
kami nih dalam hal ini pemerintah provinsi tetap menunggu petunjuk ya dari pusat. Belum ada. Kami tidak mungkin kami melaksanakan ketika yang belum ada juknis daripada pusat. Sedikit ada fenomena yang kemarin di Jawa Barat dan Kota Makassar kan hampir sama kebijakan yang melarang penamatan di wisuda di lingkungan sekolah. Nah itu. Bagaimana nih pandangan teman-teman dari Dinas Pendidikan ini Pak? Khususnya Pak Kabid menyikapi polemik itu gimana Pak? Menyikapi kebijakan larangan wisuda di persekolahan. Ya, penamatan di lingkungan sekolah. Ini memang sudah jauh-jauh hari kami lakukan. Kalau nggak salah bulan 1 ya. Bulan 1 itu. Pimpinan dalam hal ini Bapak Kepala sudah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani langsung oleh beliau bahwa jangan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada di luar sekolah. Itu sudah ada regulasinya Pak? Sudah ada surat edaran. Sudah ada surat edarannya. Iya, surat edaran. Kalau nggak salah di bulan 1 ya, nggak salah itu. Dari Januari. Ya, Januari. Dalam hal ini silahkan apabila itu dilaksanakan di sekolah itu pun bersifat sederhana karena tidak boleh ada istilah membebankan ya baik dari orang tua, anak-anak, apalagi pihak sekolah. Untuk itu kalau mau mengadakan ya diusahakan di sekolah dan bersifat sederhana ya supaya tidak ada pemerataan lah istilahnya kepada anak-anak. Pemerataan gitu ya. Jadi intinya sepakatlah dengan kebijakan seperti itu Pak. Selama tidak memberatkan orang tua siswa dan siswa juga. Tapi itu kan kadang-kadang ada kontra gitu. Ada orang tua mau anaknya ya adakan besar-besar, ada yang tidak jadi. Gitu. Ya, jadi kita lihat saja bagaimana kebijakannya pimpinan dari lingkup pusat dan provinsi Pak ya. Kita ada satu yang mau saya tanyakan ya Pak. Kebijakan mengenai homeschooling. Nah itu, sekolah dari rumah. Kan muncul pertanyaan nih, kalau mendatangkan tenaga pengajar ke rumah lagi, ada yang bertanya itu kan menambah biaya, atau bagaimana penjelasan yang sebenarnya mengenai tentang skema kebijakan dari homeschooling yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Sulsel? Ya, sebenarnya ini kan belum berjalan nih homeschooling, tapi masih kajian. Ya, sementara dalam kajian, kemudian kami kan juga punya fasilitas di kantor. Kami punya smart school, yang mana ada studio-studio yang disiapkan memang khusus untuk melemparkan ya pembelajaran lewat studio tersebut kepada anak-anak. Jadi nanti konsepnya luring atau daring Pak? Ya, kalau berbicara homeschooling ya, luring. berarti pastinya luring. Daring. Daring Iya. Iya. Kira-kira kapan penerapannya? Ini sementara dalam kajian ya. Belum ada gambaran kapan untuk Ya. Untuk sementara kemarin penggunaan daripada smart school kami itu untuk peningkatan anak-anak kelas 12 dalam menghadapi UTBK. Khususnya di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi kami matangkan pembelajaran lewat lewat Zoom ya. Kepada para anak didik yang kelas 12. Tapi itu sudah dikaji lebih mendalam ya Pak. Jadi misalnya nih teman-teman yang ada di daerah luar yang sulit terjangkau dengan jaringan internet, itu sudah ada langkah antisipasi yang dibuat. Karena kalau menggunakan sistem by Zoom apa segala macam kan itu butuh jaringan lagi. Sedangkan yang di dataran tinggi bagaimana? Jadi memang itu juga diperuntukkan untuk daerah 3T istilahnya. Jadi Zoom-nya itu ataupun bukan cuma melalui siaran langsung, tapi juga ada siaran ulang ya, secara delay kepada yang nanti mereka nonton secara YouTube ya, YouTube. Oh berarti nanti ada program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan direkam. Oh sudah berlangsung. Iya. Untuk kelas 12 kemarin. 12. Tapi untuk di program schooling nanti modelnya seperti itu. Ini tadi saya bilang. Ya. Baru teman-teman baru dalam sifat kajian terkait dengan homeschooling yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan. Oke, baik. Kita berharap yang terbaik lah Pak. Ya, amin. Untuk kemajuan dunia pendidikan semuanya.